Baik, kita siapkan hati ya untuk mendengarkan kebenaran firman, diserahkan kepada hamba Tuhan, Evangelis Diarta. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kesempatannya untuk bisa sharingkan firman Tuhan. Kita hari ini akan membahas mengenai doa perantara Musa untuk Firaun atau doa syafaat Musa untuk Firaun. Dan pelajaran ini diambil dari buku ke-8 seri sejarah penebusan, buku-buku yang ditulis oleh pendeta Abraham Park di Korea, yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, dan bagi saya pribadi buku ini sangat memberikan kasih karunia, memberkati saya karena membuat saya untuk bisa seperti masuk ke dalam Alkitab dan melihat kisah-kisah di Alkitab itu secara nyata, secara hidup-hidup. Dan semoga pembahasan dari buku ke-8 ini juga bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita bahas mengenai doa perantaraan Musa. Dan kita review sedikit pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sampai sejauh ini. Dan materi hari ini mungkin lebih ke arah perenungan ya. Dan banyak pesan-pesan perenungan. Karena kebetulan dalam minggu ini ada begitu banyak sekali ibadah-ibadah di gereja dan ada beberapa ibadah duka yang kami harus laksanakan. Jadi waktu saya untuk persiapan pun sedikit kurang untuk pelajaran kali ini. Tapi ya semoga lewat perenungan yang cukup singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, kita review sedikit pelajaran-pelajaran sampai sejauh ini. Kita sudah bahas mengenai alasan Tuhan mengadakan 10 tulah. Apa saja alasannya? Yang terutama adalah untuk menghancurkan Allah-Allah atau menghukum Allah-Allah yang ada di Mesir. Dan kita tahu semua bahwa Allah-Allah itu sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Allah-Allah Mesir itu ada dalam hati orang-orang Israel. Makanya Tuhan tulahi ya hal-hal yang orang-orang Mesir bahkan orang Israel pun berhalakan di Mesir. Lalu kita telah bahas mengenai 10 tulah sebagai tanda dan mujizat. Tuhan bilang bahwa 10 tulah yang diturunkan itu bukan suatu bencana saja, tapi itu adalah tanda dan mujizat. Artinya apa? Lewat itu ada suatu tanda, ada suatu pesan yang Tuhan mau sampaikan. Ya. Dan Tuhan juga turunkan itu secara adil, ya. Dan ada banyak maksud Tuhan di balik 10 tulah diberikan. Nah, salah satu alasannya adalah untuk memberitakan nama Tuhan. Tuhan ingin nama dia dikenal. Ya. Firaun sama sekali tidak kenal siapa Tuhan itu dan meremehkan Tuhannya Allah Israel. Tapi lewat 10 tulah ini, Firaun dan orang Mesir, bahkan bangsa-bangsa di sekitar Mesir, bangsa-bangsa di segala penjuru jadi tahu nama Tuhan lewat 10 tulah ini. Dan alat yang Tuhan pakai untuk mengadakan 10 tulah, untuk memberitakan namanya, untuk memasyurkan namanya, ada tongkat Allah yang sebenarnya tongkat Musa, ya tongkat yang sangat remeh, tongkat orang tua yang dipakai untuk menggembala juga, tapi itu Tuhan pakai sebagai tongkat yang sangat berkuasa, ya, untuk mengadakan tanda dan mujizat Dia. Lalu selain itu alat yang Tuhan pakai juga adalah Musa dan Harun yang taat firman Tuhan. Ya, di balik pekerjaan Tuhan yang terjadi ini ada ketaatan dari Musa dan Harun. Ya, jadi bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya, berpegang pada firman Tuhan, dan membuang segala pikiran diri untuk taat pada firman Tuhan, Tuhan akan bisa pakai untuk pekerjaan Dia yang besar. Dan selain itu juga ada alat yang dipakai secara negatif, yaitu apa? Kekerasan hati Firaun. Ya, seandainya Firaun gak keras hati, mungkin tulahnya akan cepat selesai. Tapi sayangnya Firaun mengeraskan hatinya 5 kali, 5 tulah, sampai akhirnya Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Sampai akhirnya dia binasa di Laut Merah ya, ketika menyeberangi Laut Merah. Nah, itu pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas sampai sejauh ini. Nah, hari ini kita akan lanjut bahas mengenai doa perantaraan Musa untuk Firaun. Kita baca dulu ayatnya di Keluaran 8 ayat 8. Oke, saya akan baca Keluaran 8 ayat 8 berbunyi demikian.
Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan." Ya, ini ketika tulah katak ya. Dan katak itu sangat menyusahkan dan menyengsarakan orang Mesir. Akhirnya Firaun memohon kepada Musa dan Harun, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan katak-katak itu. Nah, lalu kita lihat di ayat 12 sampai 13. Ya, Keluaran 8 ayat 12 sampai 13. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Ya, seperti inilah doa perantaraan Musa. Firaun memohon, lalu Musa doakan, lalu Tuhan menjawab atau melakukan seperti yang dikatakan Musa. Ya, sangat luar biasa ada doa perantara yang seperti ini di tengah-tengah tulah-tulah yang Tuhan turunkan. Ya. Jadi dengan perantaran Musa, Allah hendak membebaskan orang Israel dari Mesir. Musa Tuhan perintahkan untuk datang ke hadapan Firaun, tapi Firaun tidak mau membebaskan. Ya, berkeras hati. Nah, akhirnya dimulailah tulah-tulah dan di antara tulah-tulah yang Tuhan turunkan di Mesir ini ada doa-doa perantaraan Musa yang seperti ini, ya. Meski kita sudah belajar di pelajaran sebelumnya, beberapa kali ya Firaun itu diberikan kesempatan didoakan, minta doa, didoakan, tulahnya selesai, tapi Firaun terus berkeras dan berkeras hati lagi. Tapi meskipun Firaun terus berkeras dan berkeras hati, Musa tetap doakan dan doakan lagi ketika diminta oleh Firaun. Ya, doa perantaraan Musa yang seperti itu. Dimulai dari tulah yang pertama sampai kepada tulah yang terakhir. Ya. Kita akan melihat detailnya, ya. Kapan-kapan saja Musa itu mendoakan Firaun yang berkeras hati ya. Kita coba lihat satu persatu. Yang pertama di tulah katak. Tadi kita sudah baca ya di tulah katak di ayat bacaan kita hari ini. Berikutnya kita lihat di tulah lalat pikat di Keluaran 8 ayat 28 sampai 30. Saya perlu bacakan itu. Oh ya, tolong dibuka Ibu. Oke, saya Ya. bukakan ya. Ya. Itu di Keluaran 8 ayat 28 sampai 30 berbunyi demikian. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Ayat 30, sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Ya, lalu boleh ayat 31 dan 32-nya Ibu? Boleh saya baca juga Ya. 31. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya, didoakan lagi. Akhirnya benar, lalat pikat yang sangat menyengsarakan itu dijauhkan. Ya, Tuhan menjawab doa Musa tersebut. Tapi setelah itu Firaun
Dikatakan di sini apa? Firaun tetap berkeras hati. Ya tadi udah janji, oke boleh keluar, tapi doain supaya selesai. Tapi setelah didoakan dan setelah selesai, tetap berkeras hati. Tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ya. Musa yang doakan pasti rasanya gimana? Aduh, gedek banget pasti kan kalau sebagai manusia ya. Udah minta didoain, udah janji, didoakan, tapi masih tetap berkeras hati. Lalu berikutnya kita lihat pada tulah yang ketujuh, tulah hujan es. Keluaran 9, ayat yang 28 dan seterusnya. Boleh dibuka dan Ya, dibacakan? saya Hmm. Saya akan baca ya ayat 28 sampai 30 dan ayat 33-nya berbunyi demikian. Berdoalah kepada Tuhan guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Ayat 29, dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Ayat 30, tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Allah. Ayat 33, lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Ya. Lalu ayat 34 Ayat 34, dan tetapi 35. ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Ayat 35, berkeras hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, tetapi yang telah difirmankan Tuhan dengan perantara Musa. Ya. Ini tulah hujan es ya, tulah yang sangat dahsyat. Ada hujan es maupun ada api juga dan menghancurkan semua pohon-pohonan di padang, semua ternak yang di padang mati, bahkan gembalanya pun mati, ya. Itulah yang sangat dahsyat. Di situ Firaun minta sungguh-sungguh kepada Musa untuk didoakan. Dibilang udah cukup. Ya, di ayat 28 sudah cukup. Sangat dahsyat dibilang. Guru yang sangat dahsyat, hujan es. Udah cukup. Gak perlu tinggal lagi lebih lama, silahkan kalian pergi. Sungguh-sungguh mohon kepada Musa. Akhirnya Musa bilang, oke, aku akan keluar. Kembangkan tangan akhirnya ya. Kembangkan tangan atau doakan di hadapan Tuhan. Dan sesuai dengan doa Musa, tulah itu berhenti. Tapi di ayat 34, setelah Firaun lihat tulahnya berhenti, dia teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati. Dia maupun pegawai-pegawainya. Nah, lalu di berikutnya kita akan lihat di yang ke-8, tulah belalang. Keluaran 10 ayat 17 sampai 18. Ya, ayat 17 sampai 18 berbunyi demikian. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoa kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Ayat 18, lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Ya. Lalu ayat 19 dan ayat 20. Ayat 19 sampai 20, maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Temberau. Tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ya. Jadi tadi kan tulah hujan es, semua tanaman, semua pohon-pohonan hijau di padang hancur kan, rusak. Tapi setelah itu pun yang masih hidup belalang datang dan makanin semuanya. Jadi ini wabah yang sangat mengerikan dan
itu Firaun sebut itu sebagai bahaya maut, ya, bahaya maut karena meskipun belalang nggak bisa gigit mereka, tapi bisa makan semua hal, jadi mereka nggak ada makanan lagi, ya. Jadi suatu tulah yang sangat dahsyat dan Firaun sangat takut sehingga tergesa-gesa panggil Musa dan Harun, minta untuk didoakan, dan akhirnya tulah itu sekali lagi Tuhan jawab, Tuhan hentikan. Ya, Musa berdoa. Terus terjadi ya berulang kali ya, tulah kedua, keempat, ketujuh, dan kedelapan dari antara 10 tulah. Ya. Dan yang sangat luar biasa kita bisa lihat juga Tuhan suruh Musa berbagai hal kan, untuk mengadakan tulah, untuk sambil bawa tongkat, untuk peringati Firaun ini itu. Tapi Tuhan nggak sampaikan kepada Musa untuk doakan Firaun. Ya. Tuhan nggak sebut, oh Musa tolong kamu nanti doakan Firaunnya kalau Firaun berkeras. Enggak ada. Tapi ini Musa sendiri, ya, Musa ketika terjadi itulah diminta didoakan, Musa doakan. Kita bisa lihat Musa itu menangkap hati Tuhan, menangkap kemurahan hati Tuhan yang hendak mengampuni Firaun. Ya, jika dia berbalik dan bertobat. Ya, ini sungguh-sungguh mengingatkan kita kepada ayat yang kita bahas di kesimpulan minggu lalu ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Boleh dibaca lagi Bu Heni? Oke, 2 Petrus 3 ayat 9 berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Musa, dia menangkap hati Tuhan yang seperti ini. Ya, ini di perjanjian baru disebut. Tapi di perjanjian lama pun, ya, lewat adegan Musa mendoakan Firaun ini, kita bisa melihat Musa menangkap hati Tuhan yang hendak mengampuni, ya. Hendak ingin agar jangan ada yang binasa, tapi semua orang berbalik dan bertobat. Makanya ada doa-doa perantara Musa yang seperti demikian, yang memohonkan seperti demikian. Jadi lewat pelajaran kali ini kita akan melihat bahwa doa Musa ini adalah teladan doa bagi kita. Dan kita akan lihat juga kita bisa menemukan rupa Yesus Kristus lewat doa-doa Musa ini. Nah, maka kita akan lihat karakteristik dari doa-doa perantara Musa bagi Firaun ini seperti apa. Ya, ini teladan doa bagi kita dan ini pun adalah pewahyuan mengenai Yesus Kristus. Yang pertama kita lihat Musa yang segera berdoa. Ya, Musa yang segera berdoa. Ya, pada semua doa-doa perantara Musa bagi Firaun tersebut, semua doa tersebut Musa naikkan dengan segera. Ya, segera setelah Firaun memohonkan kepada dia. Ya. Fakta ini bisa kita lihat lewat naskah aslinya. Ada penggunaan dalam tata bahasa Ibrani itu istilahnya wow konsekutif atau berkesinambungan. Ya, wow konsekutif yang berarti tepat setelah suatu hal, langsung satu hal gitu ya. Tepat setelah ini, langsung lah bahasa Indonesianya ya. Atau wow konsekutif dalam bahasa Ibrani. Kita lihat di Keluaran 8 ayat 28 sampai 30. Oke, Keluaran 8 ayat 28b sampai 30. Berdoalah untuk aku, lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoalah kepada Tuhan. Ya, kalau di sini dalam terjemahan Indonesia kita bisa melihat ada ungkapan apa? Sekarang aku akan keluar, ya, meninggalkan Tuanku. Sesudah itu, lalu, ya. Jadi kita bisa melihat doa Musa itu doa yang langsung dilaksanakan, ya. Ketika suatu masalah terjadi, manusia itu cenderung tergesa-gesa untuk mencari solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Bagaimana?
Ya, tapi kita sebagai umat-umat Kristus, jemaat-jemaat Kristus, kiranya kita terlebih dahulu segera berdoa kepada Tuhan. Segera berdoa. Ya, segera berdoa. Segera berdoa artinya Tuhanlah yang menjadi sandaran utama dan sejati kita. Ya. Bukan orang siapa, bukan pikiran kita, bukan cara-cara manusia yang kita cari. Tapi kiranya kita ingat untuk segera berdoa. Artinya apa? Sandaran kita yang terutama adalah kepada Tuhan. Kalau kita lihat di Ibrani 5 ayat 17, 5 ayat Ibrani 7a, ya, Oke, boleh dibaca. Ibrani 5 ayat 7a, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Ya, di sini kita lihat bahwa Yesus pun yang dalam hidupnya dia mempersembahkan doa dan permohonan. Kalau kita lihat mempersembahkan di sini, kata mempersembahkan, Roma mempersembahkan di sini belum, maaf Ibu. Bolpen saya lagi ketinggalan jadi nggak bisa pakai bolpen. Nah, di sini mempersembahkan, ya, dalam bahasa aslinya itu dalam bentuk partisip. Partisip. Masa lalu partisip. Sehingga artinya Yesus pun menjalani kehidupan yang terus-menerus berdoa. Ya, mungkin Bapak Ibu juga baca dalam kitab Perjanjian Baru, dalam aktivitas Yesus, riwayat Yesus. Setiap kali ada waktu, Yesus menyendiri dan berdoa, menyendiri dan berdoa, menyendiri dan berdoa. Ya, kehidupan yang terus-menerus berdoa. Ya, dan sampai sekarang ini pun Yesus terus berdoa sebagai pembela bagi kita. Bisa dibaca ayatnya, Ibu. Ya, Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, Yesus terus berdoa dan menjadi pembela bagi kita. Ya, seperti Musa yang berdoa bagi Firaun, seperti membela Firaun, ya. Ampunilah dia, biar tulah ini berlalu. Ya, Tuhan pun berdoa sebelah kanan tata Allah, terus berdoa bagi kita. Dan kiranya kita pun selalu ingat untuk bisa segera berdoa. Segera berdoa. Mengutamakan untuk mengarahkan pandangan kita kepada Allah dan bersandar kepada Allah dalam pergumulan apapun dalam kehidupan kita. Ya, itu sifat doa, karakteristik doa perantara Musa yang pertama. Yang kedua, kita lihat karakteristik doa Musa adalah Musa yang berdoa bagi orang yang jahat. Ya, orang yang jahat. Firaun, sambil dia memohonkan kepada Musa dan Harun untuk didoakan, dia juga bukan cuma minta doakan, tapi berjanji. Oke, aku akan lepaskan umat Israel. Ya. Tapi setelah doanya itu dijawab, didoakan dan tulahnya berhenti, apa yang Firaun lakukan? Dia segera membatalkan janjinya tersebut. Ya. Berapa kali di sini? Ada 4 kali secara langsung ya. Di tali tulah kedua, keempat, ketujuh, delapan. Ya, aku akan lepaskan kalian. Didoakan, batalkan. Ya, janji, batalin lagi janji, batalin lagi janji, batalkan lagi. Ya. Orang biasa, apakah kita gitu kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, apakah kita akan mendengarkan permohonan dari orang jahat yang terus menjahati kita, menjahati bangsa kita, dan terus ingkar janji seperti demikian? Dan karena Firaun ini begitu kerasnya, bahkan Musa dan Harun sendiri pun ditolak oleh orang-orang Israel kan. Mereka bahkan dianggap biang masalah gitu. Musa dan Harun yang pengen bebasin orang Israel malah dianggap biang masalah sama orang Israel sendiri karena kekeras hatian Firaun ini. Tambah sengsara orang Israel kan. Apakah kita akan doakan orang yang menjahati kita, menganiaya kita? Tapi Musa dia terus doakan sampai akhir. Ya. Terus doakan sampai akhir. Ya, mungkin bagi kita dalam kehidupan kita pun, mungkin ada orang-orang sekitar kita yang hanya terus merugikan kita aja, menjahati kita aja. Ya, mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi kiranya kita bisa menjadi orang yang terus-menerus berdoa, terus-menerus mendoakan. Ya, agar lewat segala sesuatu yang terjadi tersebut, pada akhirnya kemuliaan Tuhan yang ditambahkan, kehendak Tuhan yang sejati yang dijalankan. Ya.
Dan doa perantaraan Musa bagi Firaun ini mengingatkan kita kepada apa? Yesus pun terus berdoa bagi yang jahat ya. Bahkan pada penderitaan yang ekstrim di atas kayu salib pun, Yesus berdoa pengampunan tersebut. Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34 berbunyi demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ya, di dalam penderitaan yang berat di atas kayu salib, Yesus berdoa pengampunan demikian bagi yang menganiaya dia. Ya, para pemimpin agama, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang memojokkan Yesus ke kayu salib, ya, Yesus tetap doakan pengampunan bagi mereka sampai akhir. Dan tadi ayatnya sudah kita baca ya, Roma 8 ayat 34. Yesus Kristus, dia telah mati dan telah bangkit, tapi sampai saat ini pun dia masih di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Ya, pembela bagi kita. Seperti Musa yang berdoa bagi Firaun yang jahat. Yesus berdoa bagi siapa yang jahat? Kita. Kita masing-masing yang jahat. Ya. Kenapa? Karena ada masih begitu banyak kejahatan dalam diri kita. Kita masih berkeras hati di hadapan Tuhan. Kita masih belum bisa membuang manusia lama kita di hadapan Tuhan. Ya. Makanya Tuhan terus berdoa menjadi pembela bagi kita. Ya. Sosok yang bagaikan Firaun itu siapa? Itu bukan siapa-siapa, bukan yang lain, tapi diri kita masing-masing. Ya. Kenapa? Karena kita, meskipun kita mengaku percaya, ya kita sudah belajar sifat-sifat Firaun ya di pelajaran sebelumnya. Saya review sedikit. Meskipun kita tahu Tuhan, kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi dalam kehidupan kita seringkali apa? Kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan secara tidak langsung. Tentu kita dalam mulut kita mengakui. Tapi dalam perbuatan kita, kalau kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan, maka kita akan bersandar kepada dia dengan penuh. Kita tidak akan melewatkan waktu doa kita. Kita akan mengejar untuk mengenal kehendak dia lebih dalam, hari demi hari. Ya. Dan akan mengikuti kehendak pemeliharaan dia dalam kehidupan kita. Ya. Tapi seringkali apa ya, kita lemah secara manusia, jatuh lagi ke dalam dosa dan pencobaan. Ketika tulah itu selesai, kita kembali lagi ke dosa-dosa kita yang lama dan lupa segala pertobatan kita. Ya. Segala kejahatan, kekeras hatian tersebut. Lalu kita juga udah lihat kesombongan Firaun, ya. Merasa tidak perlu untuk mengenal Tuhan. Dan juga merasa bahwa segala hal yang kita miliki, bahkan yang tidak kita miliki, itu milik kita. Milik kita, milikku, milikku, milikku. Ketika Tuhan ambil, sangat sedih, nggak bisa lepas. Ya. Dan ketika ada pada kita, masih ada pada kita hanya pakainya untuk diri kita, dan diri kita. Kita tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, sifat-sifat Firaun tersebut ada pada kita kan hari ini. Dan semoga kita sadar dan kita ingat bahwa Tuhan terus berdoa bagi kita dan kita berjuang untuk bisa lepas dari segala macam sifat kekeras hatian yang seperti demikian. Ya, sangat bersyukur lewat pelajaran-pelajaran Alkitab, lewat firman sejarah penebusan. Ya, tadinya kita pikir diri kita dan Alkitab itu nggak ada hubungannya. Tapi ternyata semua tokoh-tokoh di Alkitab itu yang tadinya kita pikir, itu hanya tokoh antagonis, Firaun jahat ya, Yudas jahat ya. Tapi ternyata kita bisa melihat bahwa semua itu adalah gambaran dari diri kita di hari ini. Dan Tuhan bukakan itu, Tuhan jabarkan itu. Bukan untuk Tuhan kayak apa ya, mengutuki saja gitu. Tapi Tuhan bukakan semua kejahatan-kejahatan mereka untuk kita sadar bahwa itulah kejahatan kita dan itulah yang harus kita bertobatkan. Ya, dan sangat bersyukur ada doa perantaraan dari Yesus bagi kita, ya. Seperti doa perantaraan Musa bagi Firaun. Maka kiranya kita pun yang diberikan kesempatan pengampunan hari demi hari, kita tidak lewatkan hari demi hari untuk sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan mengintrospeksi diri kita. Ya, yang ketiga, sifat doa perantaraan Musa bagi Firaun. Yang ketiga,
Musa yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Musa yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, ada ekspresi-ekspresi yang dipakai di Alkitab untuk menunjukkan doa Musa yang sungguh-sungguh ini. Ya. Coba kita baca Keluaran 8 ayat 12. Keluaran 8 ayat 12 berbunyi demikian. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Ya, di sini dipakai kata berseru kepada Tuhan ya. Berseru dalam bahasa Ibrani sa'ak ya. Itu sa'ak artinya berseru karena ada suatu permohonan yang mendesak ya, berseru dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu ketika Musa berdoa pada tulah lalat pikat dan tulah belalang, ya, tulah lalat pikat dan tulah belalang, kata Ibrani yang dipakai untuk berdoa adalah atar. Ya, coba kita baca Keluaran 8 ayat 30. Keluaran 8 ayat 30 berbunyi demikian. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa di sini atar dalam bahasa Ibrani yang artinya meminta atau memohon, ya, memohon, begging, ya, memohon. Nah, lalu di tulah hujan es, coba kita baca Keluaran 9 ayat 33. Keluaran 9 ayat 33, lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Ya, di sini dikembangkan tangannya ya. Pendeta senior Abraham Pak menulis buku seri sejarah penebusan juga mengajari kami ya jemaat-jemaatnya untuk berdoa seperti ini ya. Ada juga waktu-waktu doa pribadi tapi ada doa seruan namanya, yaitu doa yang angkat tangan dan juga sambil kita mengutarakan doa kita dengan suara gitu ya. Beliau mencatut ayat-ayat ini ya di dalam Alkitab Perjanjian Lama bahwa kita berdoa harus dengan penuh kesungguhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Ya itu hanya salah satu contohnya saja. Tapi kita harus bisa melihat doa yang seperti ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Mungkin rupa kesungguhan itu bisa berbeda-beda. Ada yang mengangkat tangan dan bersuara secara langsung. Tapi ada juga apa? Berdoa pada subuh hari. Ya, doa subuh. Ya. Susah kan untuk bangun pagi-pagi dan untuk bisa mengalahkan segala ngantuk dan berdoa di hadapan Tuhan. Tapi doa subuh ya, doa di pagi hari, mungkin Bapak Ibu ada yang terbiasa, ya itu adalah doa yang sangat baik ya. Doa yang membangunkan fajar. Doa yang memohonkan kasih karunia Tuhan di permulaan dari hari. Ya, itulah salah satu bentuk doa dengan kesungguhan yang bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Ya. Dan Musa juga di sini ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan ya dan berulang kali doa ya untuk Firaun yang demikian. Jadi saya percaya bahwa kita pun ketika kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, berdoa di subuh hari, berdoa di malam hari dengan penuh kesungguhan kita, maka percayalah bahwa doa kita pun yang penuh kesungguhan pasti akan dijawab oleh Tuhan kita. Amin. Ya, lalu sifat doa perantaran Musa bagi Firaun. Yang keempat, kita akan melihat ya, Musa yang berdoa dengan berlandaskan pada firman Tuhan. Ya, Musa yang berdoa dengan berlandaskan pada firman Tuhan. Nah, kita bisa melihat ada suatu ekspresi yang sama pada keempat tulah di mana Musa berdoa perantara bagi Firaun. Ya. Yakni Musa menyerukan apa kehendak Tuhan. Ya, coba kita baca. Ini ayat referensinya mungkin bisa dicatat saja. Ada di Keluaran 8 ayat 1, Keluaran 8 ayat 20, 9 ayat 13, dan 10 ayat 3. Mungkin bisa dibacain cuplikan yang di sini, Ibu ini. Ya, yang mana? Yang beginilah firman Ya. Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Ya, di semua tadi doa-doa perantaran Musa tersebut ada pernyataan Musa. Beginilah firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada
doa Musa yang menyadari apa yang dikehendaki Tuhan. Bahwa apa yang dikehendaki Tuhan adalah agar umat Israel pergi dari Mesir. Ya. Lewat pernyataan Musa ini, Firaun juga sadar sosok Allah itu seperti apa yang ada di balik Musa. Ya, bahwa Musa bukan datang dengan membawa kehendak dia sendiri, tapi dia datang dengan membawa kehendak Tuhan, Allah Israel yang ada di balik Musa. Allah yang Maha Kuasa, yang mengadakan 10 tulah dan menghentikannya. Ya. Coba kita baca Keluaran 8 ayat 9 sampai 10. Keluaran 8 ayat 9 sampai 10 katanya gini. Katanya, besok lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Ya. Supaya Tuanku tahu kan siapa Tuhan. Musa berdoa mengedepankan ini. Supaya nama Tuhan diketahui. Ya. Dan sesuai dengan firman Tuhan. Ini satu aspek yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Nah. Dan kalau kita lihat di perjanjian baru, Yesus berdoa memperlihatkan teladan doa, yaitu doa yang didengar karena kesalehan dan ketaatannya. Kita baca Ibrani 5 ayat 7 sampai 8. Ibrani 5 ayat 7 sampai 8, karena kesalehannya ia telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ya, Yesus kita tahu ya adalah Tuhan itu sendiri, tapi Yesus datang menunjukkan teladan yang benar bagi kita. Makanya dia pun berdoa, ya. Dan bukan berarti Yesus itu yang maha kuasa dan Tuhan, makanya doanya ya langsung dijawab. Tapi di sini dinyatakan bahwa dia didengarkan karena apa? Karena kesalehannya. Ya, dan dia belajar menjadi taat di sini dikatakan. Ya tentu ada makna teologis yang mendalam di sini ya. Tapi kita bisa melihat ada ketaatan, ada kesalehan di balik mengapa doa Yesus itu dijawab. Ya, ini teladan bagi kita. Ya, teladan bagi kita. Jadi kita sebagai jemaat-jemaat kudus penting sekali bagi kita untuk doa kita itu apa? Doa yang berdasarkan pada firman Tuhan. Ya. Yesus juga di Taman Getsemani. Ya. Yesus bersungguh-sungguh berdoa. Ya, poin tadi kita sebelumnya, bersungguh-sungguh berdoa sampai peluhnya menjadi seperti tetesan-tetesan darah. Ya. Bapak Ibu yang sebentar lagi akan jalan-jalan ke Holy Land mungkin bisa melihat tempatnya secara langsung ya dan bisa membayangkan bagaimana Yesus berdoanya dengan sungguh-sungguh seperti demikian. Ya. Sampai kalau pendeta sini berhampat, ekspresinya seperti ini, sampai berlutut dan gesekin kepalanya itu di tanah sampai luka dahinya. Sampai sebegitu sungguh-sungguhnya berdoa. Ya, Yesus. Dan di sini berdoa dengan berlandaskan pada firman. Akhirnya Yesus berdoa seperti apa? Jangan jadi sesuai dengan apa yang aku kehendaki, tapi jadilah sesuai dengan yang Bapa kehendaki. Ya, apa yang dikedepankan adalah kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Ya, seperti yang Musa doakan di sini. Firman Tuhannya apa? Dan kiranya doa ini dijawab supaya apa? Supaya Firaun tahu bahwa tidak ada yang seperti Tuhan. Ya. Kita baca ayatnya, Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9, siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ya, nah, kita peringatan kita, penting sekali untuk kita berdoa dengan berlandaskan pada firman Tuhan, dengan mengetahui firman Tuhan. Ya, di sini dikatakan siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum atau hukum sejati bagi kita apa? Firman Tuhan kan, hukum bagi kita. Kalau nggak mau dengarkan hukum, doanya akan jadi apa? Kekejian. Ya. Kenapa kekejian? Karena tanpa firman Tuhan, tanpa tahu kehendak Tuhan apa, doa yang kita naikkan akan jadi doa yang apa? Doa yang hanya mengikuti keinginan daging kita. Doa untuk memenuhi hawa nafsu kita semata. Maka itu menjadi doa yang apa? Di sini dibilang doa yang kekejian. Dan pada akhirnya tidak menerima jawaban dari Tuhan. Ya mungkin di masa awal kehidupan iman,
Tuhan dengan kemurahan hatinya terus menjawab doa-doa kita. Karena di tengah segala kesulitan kita, pergumulan kita, dan kita juga belum mengenal Tuhan, Tuhan pun bermurah hati, Tuhan pun jawab doa-doa kita. Tapi seiring kehidupan kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mengharapkan ada pertumbuhan iman bagi kita. Mengenal kehendak Dia lebih jauh dan berdoa semakin seturut dengan kehendak Dia. Ya. Kalau kita hanya ingin doa kita dijawab, permasalahan kita selesaikan tanpa mendengar hukum, tanpa berusaha untuk mengenal Dia lebih dalam dan menyesuaikan doa kita dengan kehendak Dia, maka itu akan menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Lalu kita baca Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3 berbunyi demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ih, ngeri Ya, sekali. kenapa? Tidak menerima apa-apa, berdoa juga tapi nggak menerima apa-apa. Ya, Awalnya mungkin terima, tapi setelah bertumbuh iman, waktu berlalu, nggak dijawab. Doanya kok nggak dijawab, nggak dijawab. Ya, kenapa? Kita bisa introspeksi berdasarkan ayat-ayat ini. Pertama, apakah kita sedang dengarkan hukum atau tidak? Yang kedua apa? Apa yang kita doakan? Karena kita minta untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa kita pun tidak dijawab. Ya. Makanya kita harus selalu ingat, kita pun harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, memahami kehendak Tuhan, dan menyelaraskan doa kita dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. hmm, Meskipun untuk hal-hal sehari-hari kita, Tuhan, aku perlu satu hal gitu, misalnya aku perlu mobil. Kiranya lewat mobil ini aku bisa pakai untuk pelayanan untuk Tuhan, untuk bisa mengantar jemaat untuk ke gereja dan lain sebagainya gitu. Harus ada doa yang pada akhirnya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan iman masing-masing. Tapi kiranya kita ingat, doa-doa kita harus berdasarkan pada firman dan untuk nama Tuhan dinyatakan pada akhirnya. Ya. Doa Salomo pun sama kan? Kiranya Tuhan pun bisa berikan hikmat untuk bisa mengatur umat Tuhan ini. Ya. Akhirnya karena Tuhan melihat doa Salomo yang demikian, Tuhan jawab dan Tuhan berikan apa yang bahkan Salomo tidak minta kan. Ya seperti itulah. Semoga doa kita pun doa yang berlandaskan pada firman Tuhan dan berpusat pada kehendak Tuhan. Untuk nama Tuhan dinyatakan. Ya, berikutnya kita baca Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 berkata demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya, semoga firman Tuhan kita ingat untuk selalu menyambut firman Tuhan di hati kita dan percayalah bahwa mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Amin. Berkat yang sungguh besar. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, kita telah melihat karakteristik dari doa perantaraan Musa bagi Firaun. Ya, kiranya sifat-sifat doa Musa ini menjadi teladan doa bagi kita. Ya, dan lewat doa perantaraan Musa ini, kita bisa menemukan apa? Rupa Yesus. Ya, sangat luar biasa. Ya. Kita pikir, adegan 10 telah terjadi di Mesir itu adalah adegan Tuhan yang tidak berbelas kasihan, adegan Tuhan yang hanya menghukum dan lain sebagainya, tapi ternyata enggak. Kita bisa melihat ada rupa pewahyuan mengenai Yesus yang penuh kasih dan kemurahan hati, yang berdoa dan memberikan pengampunan. Saya jadi teringat perumpamaan Yesus yang di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Mungkin bisa dibacakan Ibu Heni. Oke, Lukas saya buka. 13. Oke, sebentar ya. Ayat Saya 6 sampai. bukakan Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ya, berbunyi demikian.
Judulnya perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6-nya, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ya, kita bisa melihat rupa seperti itu ya. Mhm. Yang memohon 1 tahun lagi, jangan tebang dulu, mungkin dia akan berbuah. Ya. Doa demikianlah yang Musa doakan kepada Firaun. Doakan tulahnya, tulahnya berhenti, tapi masih berkeras hati lagi. Dan saya percaya bahwa itu pun doa yang Tuhan sedang doakan bagi kita masing-masing. Ya. Buah apa yang kita tidak kunjung hasilkan di hadapan Tuhan, mungkin itu adalah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Belum kunjung bertobat, akhirnya Tuhan bilang, Tuhan tolong mohonkan, diberikan kesempatan 1 tahun lagi, agar bisa buah itu dihasilkan. Ya, semoga kita ingat doa Yesus yang demikian bagi kita dan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh bisa menghasilkan buah-buah pertobatan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya semoga kita pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang segera berdoa. Ya, segera berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Sebelum kita meminta bantuan kepada siapa, sebelum kita mencari solusi kepada siapa, semoga kita di tengah segala permasalahan di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh segera berdoa ya kepada Tuhan, mencari jawaban pada Tuhan. Dan kiranya kita juga ingat untuk berdoa bagi yang jahat di sekitar kita. Sambil kita mengingat bahwa apa? Kita pun jahat di mata Tuhan dan kita pun sedang Tuhan terus doakan. Ya, sambil kita ingat Tuhan yang terus mengampuni kita, kiranya kita pun mengampuni dan mendoakan orang yang menjahati dan menganiaya kita. Dan berdoa juga dengan penuh kesungguhan, dengan berbagai rupa kesungguhan kita tunjukkan di hadapan Tuhan, ya. Dan berdoa dengan berlandaskan firman. Ya, kiranya dengan doa-doa yang demikian, kita bisa memecahkan segala macam kuasa kejahatan di sekitar kita maupun di dalam hati kita, kekerashatian, dan pada akhirnya lewat segala sesuatu yang terjadi, kemuliaan Tuhanlah yang dinyatakan. Amin. Amin. Ya, Ya, terima sampai di kasih. sini Ya, silakan ditutup dulu kita dalam akan tutup doa. dengan Ya. doa ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, terima kasih Bapa, karena kami mengucap syukur, kami bisa belajar sedikit dari firman Tuhan mengenai doa perantaraan Musa bagi Firaun. Bapa, jika kami sampai hari ini, kami dalam kehidupan doa kami kurang baik di hadapan-Mu, kami kurang bersungguh-sungguh berdoa, Ya, benar ya, kami Bapak. tidak mendoakan mereka yang menganiaya kami, dan kami hanya berdoa untuk segala keinginan kami dan tidak dengan mengesampingkan segala kehendak firman-Mu, kami sungguh-sungguh mohon ampun. Bapa, tolong berikanlah kami hati untuk bisa berdoa dengan penuh kesungguhan, doa dengan mengedepankan firman Tuhan, dengan berlandaskan pada firman Tuhan, sehingga pada akhirnya lewat segala tema doa kami, baik itu doa untuk kami pribadi, untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, dan untuk segala hal, kiranya pada akhirnya semuanya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk pekerjaan-Mu dinyatakan, nama-Mu dinyatakan dengan semakin luas lewat masing-masing kami. Bapa, kiranya Engkau juga terus memberkati dan menyertai Bapa semua yang turut belajar pada persekutuan bebas tadi ini, kiranya Bapa hati kami semua yang rindu akan firman Tuhan, senantiasa Bapa Engkau berkenan dan Engkau mencurahkan kasih karunia yang daripadamu kepada kami lewat pengenalan yang lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Ya, terima Evangelis kasih. Diarta.
Ya, luar biasa firman Terima Tuhan hari kasih Pak ini ya. Bianca. Sebelum kita membuka ruang tanya jawab, saya akan memberikan satu pengumuman kepada kita. Minggu depan kita masih tetap ada kelas ya dengan Evangelis Tiarta dalam waktu dan jam yang sama. Nanti temanya akan menyusul, undangannya apa saya akan menyusul ya. Dan pengumuman untuk hari Kamis sama dengan Penatua Ameng, Pak Fani akan kita mempelajari tema perjamuan kudus. Nanti juga undangannya akan saya kirimkan ya. Terima kasih sekali lagi saya buat Evangelis Tiarta yang sangat setia memberikan kasih anugerah kepada kami. Kami sangat diberkati secara luar biasa. Hari ini pelajaran sungguh-sungguh menyentuh saya secara pribadi, terbuka mata rohani saya untuk bisa apakah saya sanggup seperti Musa. Ya, melihat si Firaun menuntun kepada dia, tolong minta doakan gitu. Nah, secara manusia saya pernah menolak hal itu. Saya jujur saya tidak berbohong. Tetapi biarlah dalam hari ini saya mengalami pertobatan. Jika ada hal itu terjadi kembali di dalam hidup saya hanya memandang Musa sanggup dan saya pasti sanggup. Ya, baik Bapak Ibu, saya mempersilakan untuk buka mic-nya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih juga untuk kedatangan Pak Petra dari Kota Ambon. Hamba Tuhan ini Pak Petra yang suka join di dalam grup debater sama saya. Ada Pak Dadang. Pak Dadang, terima kasih kehadirannya Pak Dadang. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati juga. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Adakah yang didapatkan hari ini dari pengajaran firman Tuhan yang diberikan hari ini? Apa yang menyentuh? Saya udah kasih tahu apa yang menyentuh saya. Siapa tahu kita bisa saling menguatkan ya. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak. Apa yang didapatkan? Pada ngerti ya semuanya ya? Ya, nggak apa-apa. Sebelum ini recordingnya saya matikan dulu ya. Nanti saya akan bagikan bukan dibagikan di YouTube, itu akan ada rekaman ulang. Ya, baik, untuk ini saya matikan dulu recordingnya.